Shalom, perkenalkan nama saya Dian Leni Amorita Bola dengan NIM 8598699. Saya mahasiswa semester 7 dari UPPBJ Universitas Terbuka Salut Prawira Program Studi PGSD. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tubuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum di PDSD. Gerak pada tumbuhan yang saya lakukan dicoba ada 3, yaitu yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua adalah gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah gerak tropismonik. Untuk itu, gerak seismonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan. Contoh seismonasti adalah gerak menutupnya daun primaru karena sentuhan. Daun primaru akan menutup apabila disentuh dan sentuhan didiamkan agak lama, daun tersebut akan membuka kembali. Gerak tersebut sebagai tanggapan alas reaksi yang datang dari luar, sedangkan arah gerakannya tidak ditentukan oleh tekanan yang besar. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang saya gunakan adalah pertama, membutuhkan tabel pengamatan alat tulis. Kedua, membutuhkan penggaris. Ketiga, ada stopwatch yang ada di HP ini. Lalu, yang keempat, kita membutuhkan tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris ini untuk melakukan sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengecupkan ujung daunnya saja. Kita menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Setelah saya tunggu, ternyata membutuhkan waktu 35-41 detik. Daun putri malu sudah kembali terbuka. Selanjutnya, kita berikan sentuhan sedang. Tanaman yang kita berikan sentuhan sedang ternyata daun menutup dengan kecepatan. Kita ukur waktunya dengan stopwatch untuk mengecek berapa waktu yang dibutuhkan putri malu untuk terbuka kembali. Setelah ditunggu, ternyata membutuhkan waktu 54 menit 58 detik. Dan kita catat pada tabel pengamatan waktu yang dibutuhkan. Dan selanjutnya kita berikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu. Dan dapat kita lihat respon atau reaksi putri malu sangat cepat tertutup dibandingkan dengan sentuhan halus dan sedang. Seluruh daun tertutup cepat. Kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan putri malu. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan putri malu dalam sentuhan kasar adalah 55 menit 75 detik. Kita lihat. Maka kesimpulan yang saya ambil dari seismonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan sentuhan atau getaran
di mana arah gerak tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Contoh paling umum adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh, di mana saya melakukan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Maka di situ kita lihat bagaimana reaksi dari putri malu. Selanjutnya adalah percobaan Nick Dynasty. Adalah rangsangan berupa gelap, merupakan gerak hidup pada tumbuhan yang disebabkan karena keadaan gelap. Proses Nick Dynasty banyak terjadi pada tumbuhan berdaun menjamur. Nick Dynasty terjadi karena sel-sel motor penyusiaan rangkai dalam anak-anak daun menjamur atau Corvinus memompa ilm Carplus dari suatu bagian ke bagian lainnya, sehingga menyebabkan perubahan ketahanan kultur. Contohnya Nick Dynasty adalah pada daun putri malu yang melipat ke bawah pada saat Selanjutnya, saya melakukan pengamatan Nick Dynasty, di mana putri malu melakukan reaksi ditutup dengan penutup yang kedap cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kardus putri malu. Dan di sini kita melihat keadaan putri malu dalam keadaan terbuka. Maka daunnya masih terbuka. Maka kita akan melakukan pengamatan putri malu dalam keadaan gelap menggunakan dengan kardus. Ditutup dengan hati-hati supaya putri malu tidak mati. Baik, kita tunggu waktu putri malu untuk membuka kembali, maka kita hitung melalui dengan stopwatch. Baik, maka kita buka penutup kardus yang menutup. Maka bisa kita lihat putri malu sudah menutup daunnya sebagian. Maka waktu yang dibutuhkan putri malu dalam keadaan kedap cahaya yaitu 58-32 detik. Kesimpulan yang saya ambil dari Nick Dynasty adalah gerak tidur pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada geotropisme, di mana gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga geotropis. Geotropis positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Misalnya gerak atas tropis negatif jika gerak responnya mengikuti bumi atau menuju ke atas. Misalnya gerak pertumbuhan pada batu. Baik, untuk kali ini saya melakukan pengamatan geotropisme negatif, di mana saya mengamati sebuah kacang hijau. Pertama-tama, alat dan bahan yang saya gunakan adalah pot 2 buah. Saya sudah memberikan label pot A dan pot B. Terus alat bahan, alat alas dengan pot. Terus kacang hijau, air, penggaris, pulpen, dan hasil pengamatan. Jadi kacang hijau yang saya gunakan adalah saya memberikan di pot A sebanyak 10 buah dan pot B sebanyak 10 buah. Maka kita siram dengan air. Setelah kita siram dengan air, maka kita tunggu beberapa hasil. Bagaimana nanti hasil dari kacang hijau ini? Bagaimana nanti akan dia berkecambah dan memiliki akar. Demikian.
Baik, demikian pengamatan saya dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.